Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik 4D, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran pertama, kita kembali belajar tentang sumber daya alam. Dan di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam kekal, yang kedua sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya, cahaya matahari, udara, atau angin. Yang kedua, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, maksudnya dapat digunakan berkali-kali dan dipulihkan kembali jika habis. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, tanah, dan air. Dan yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini sumber daya alam yang dapat habis setelah digunakan oleh manusia. Sumber daya alam ini tidak bisa didaur ulang. Nah, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas dan perak, timah, bauksit, dan besi. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, dari jenis pekerjaan tersebut, ada juga kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan menciptakan, mengelola, mengupayakan pelayanan, menghasilkan barang atau jasa, dan meningkatkan nilai suatu benda agar lebih berguna bagi kebutuhan manusia. Contoh kegiatan produksi di bidang pertanian adalah petani menghasilkan padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut juga dengan distributor. Adapun tujuan dari kegiatan distribusi yaitu yang pertama, memeratakan dan menyebarluaskan hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi. Dan yang ketiga, sebagai usaha peningkatan, pengembangan, dan perluasan produksi. Yang terakhir ada konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan menggunakan, mengurangi, dan menghabiskan nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contohnya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan saat kamu makan, minum, dan berpakaian. Nah, seseorang petani menggunakan pupuk dan obat anti hama, serta orang yang sakit berobat ke dokter. Tugas untuk pembelajaran pertama itu ada di halaman 58. Di pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang sila kedua. Nah, tahukah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua Pancasila, mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat. Nah, memperlakukan manusia secara adil dan beradab, di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, karsa, niat, dan keinginan. Sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Maksud dari bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak.
Berikut ini adalah beberapa makna sila kedua. Yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, sila kedua ini menghendaki warga negara untuk menghormati kedudukan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur, serta menggunakan norma sopan dan santun dalam pergaulan sesama manusia. Sila kedua mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Dengan demikian, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Dan adapun berikut butir-butir sila kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan untuk tugas pembelajaran kedua, itu ada di halaman 59, bagian cermat mengamati. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.